Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pada kali ini saya akan memberi penjelasan lebih lengkap mengapa salib orang Katolik ada korpusnya. Pada sesi sebelumnya, di video sebelumnya, itu adalah penjelasan singkat saja. Korpus itu bahasa Latin artinya tubuh. Kalau dikatakan salib yang ada korpus, itu maksudnya salib yang ada tubuh Yesusnya. Salib yang ada patung Yesusnya seperti ini. Ini adalah salib orang Katolik. Sedangkan salib tidak ada korpusnya, tidak ada tubuh Yesus, itu adalah salib kosong. Seperti ini, dan ini banyak kita jumpai pada salib orang-orang non-Katolik. Salib berkorpus dan salib kosong. Ada yang mengartikan salib berkorpus itu mengimani Yesus yang sengsara. Juga sebenarnya mengimani Yesus yang bangkit. Dan salib kosong, orang mengatakan itu menunjukkan mengimani Yesus yang bangkit. Benarnya juga mengimani Yesus yang sengsara. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah di sini. Salib korpus, penekanan pada sengsara Yesus itu sangat amat penting, saudara. Nanti kita bisa lihat di dalam slide-slide penjelasan berikutnya. Sedangkan salib kosong itu memang menekankan kepada Yesus yang bangkit, itu lebih kuat. Sedangkan Yesus yang sengsara itu tidak begitu ditekankan. Apakah penting mempersoalkan salib yang ada korpusnya dengan salib yang tidak ada korpusnya? Kita pada kesempatan ini tidak mempersoalkan salib yang tidak ada korpus atau salib kosong. Tapi kita perlu tahu kenapa salib orang Katolik itu ada korpus. Ini yang lebih penting. Lebih penting mengetahui kenapa salib orang Katolik ada korpusnya daripada kita mempersoalkan salib kosong. Ada dasar teologisnya. Yang pertama bisa kita lihat dasar kitab sucinya. Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 2 mengatakan, "Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Di sini Paulus menekankan Yesus menebus dosa manusia melalui penyaliban, melalui penderitaan dan kesengsaraannya. Dan itu ditekankan kembali oleh Petrus di dalam khotbahnya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 42. Ayat 23 mengatakan demikian, "Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka." Kalau kita perhatikan, ketika Anda membaca teks ini secara lengkap, di situ sangat jelas Petrus menekankan kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus, penyaliban Yesus. Nah, lalu apa sih makna korpus pada salib? Ini penting untuk kita orang Katolik. Korpus pada salib mempunyai makna, pertama itu menampilkan diri Yesus Kristus yang tersalib. Diri Yesus Kristus yang tersalib dalam PUMR 117. PUMR itu pedoman umum Missa Romanum, yaitu yang menjadi pedoman dalam perayaan Ekaristi. Ditekankan salib yang ada korpusnya itu menampilkan diri Yesus yang benar-benar menderita. Dan yang kedua, itu mengingatkan kita akan kesengsaraan Tuhan yang menyelamatkan. Jadi penekanan pada kesengsaraan Yesus yang menyelamatkan manusia. Sengsara Yesus yang ketiga, sengsara Yesus disalib itulah yang menyelamatkan manusia, yang menebus dosa manusia. Jadi kesengsaraan itu, proses sengsara Yesus itu yang amat sangat penting. Dan ini eksplisit di dalam pengakuan iman gereja, yaitu syahadat para rasul. Itu kita selalu doakan, "Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan."
pada hari ketiga ia bangkit yang naik ke surga. Penekanan pada Yesus menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Ini adalah inti ajaran iman gereja. Jadi saudara, korpus lebih jelas menyampaikan inti ajaran iman kita itu menurut Paulus. Artinya apa itu? Artinya begini. Pertama ya, kalau salib ada korpus itu, bukan kita menyembah patung korpus pada salib, tetapi pribadi Yesus yang digambarkan oleh patung itu disebut dulia relatif. Dulia relatif. Ini bukan penyembahan berhala, tapi pribadi Yesus yang digambarkan di dalam tubuh itu. Suatu saat kita akan bahas apa itu dulia relatif, bukan menyembah berhala. Lalu yang kedua, korpus itu mengingatkan kita akan penggenapan nubuat para nabi, terutama Nabi Yesaya mengenai Mesias yang menderita di dalam diri Yesus Kristus. Silahkan Anda baca Yesaya 53 ayat 2-5. Korpus mengingatkan kita akan kejamnya akibat dosa hingga Allah mengutus putranya yaitu Yesus menanggung sengsara wafat sebagai tebusan dosa-dosa kita. Surat Rasul Paulus Galatia 3 ayat 13. Di sini ada kesadaran supaya kita didorong untuk menghindari dosa. Dan yang keempat, korpus mengajarkan kasih Allah yang tiada batas kepada manusia. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Dan kelima, korpus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama tanpa pamrih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan. Telah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Korpus pada salib menggambarkan betapa dalamnya hukum kasih, dan itu inti ajaran Kristiani. Ini adalah doa yang sangat indah saudara. Mari coba kita doakan. Berikut ini doa yang dianjurkan oleh gereja ketika kita memandang salib. Lihatlah kepadaku Tuhan Yesus yang baik dan lembut. Di hadapan-Mu aku berlutut dan dengan jiwa yang berkobar, aku berdoa dan memohon kepadamu agar menanamkan di dalam hatiku cita rasa yang hidup akan iman, pengharapan dan kasih, pertobatan yang sungguh dari dosa-dosaku, dan kehendak yang kuat untuk memperbaikinya. Dan dengan kasih dan duka cita yang mendalam, aku merenungkan kelima luka-lukamu yang terpampang di hadapanku, yang tentangnya Raja Daud nabimu telah menubuatkan perkataan ini yang keluar dari mulut, ya Tuhan Yesus. Mereka telah menusuk tanganku dan kakiku, mereka telah menghitung semua tulangku. Doa ini baik sekali Anda doakan sambil memandang salib Yesus. Ketika Anda mendoakan, kita mendapatkan indulgensi penuh, yaitu jika kita mendoakan doa tersebut pada satu Jumat di masa Prapaskah. Setiap Jumat di masa Prapaskah, setiap hari di 2 minggu sebelum Paskah, telah komuni ketika kita doakan di depan gambar Kristus yang tersalib. Tentu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus mengaku dosa, menerima sakramen Maha Kudus, berdoa untuk intensi Bapa Paus, dan tidak terikat dosa. Soal indulgensi nanti kita akan bahas pada kesempatan lain. Dan Agustinus mengatakan demikian, kematian Tuhan Yesus harus menjadi harapan terbesar kita. Itulah kemuliaan terbesar kita. Kristus sangat mengasihi kita, sehingga dirinya yang tanpa dosa rela menderita bagi kita orang berdosa. Padahal kita memang layak menerima ganjaran atas dosa-dosa kita. Dengan perkataan ini, Agustinus mau mengatakan betapa pentingnya kita memandang Yesus yang tersalib. Yesus, tubuh Yesus yang tersalib. Karena apa? Karena itu menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima.